Kajian hati. Bunda-bunda ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Banyak nih, siapa ya? Oke, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata, saya single parent. Saya nikah di umur 19 tahun. Mantan suami saya umur 30 tahun. Dan saya sudah dikaruniai anak satu sekarang umur 4 tahun. Tapi saya sudah pisah sama suami saya di 2021. Pas setelah pisah itu anak saya baru umur 3 bulan. Saya pisah karena mertua saya ikut campur dalam rumah tangga saya dan mantan suami saya. Anak saya sampai sekarang belum pernah ketemu sama ayahnya sampai 4 tahun sekarang. Dan saya juga tadinya nggak mau temuin sama ayahnya juga. Karena menurut saya dia lebih memilih orang tuanya ketimbang saya sama anak saya. Apa saya salah memutuskan antara ayah dan anaknya, Ustadz? Sebelum cerai itu banyak cekcokan juga antara saya sama mertua, sama adik ipar saya juga. Nah setelah itu pengaduan saya kan ke suami saya, Ustadz. Nah di situ tidak ada pembelaan buat saya juga. Awalnya sih saya emang tidak mau mempertemukan, tapi kan dia juga tahu keberadaan saya sama anak saya gitu, Ustadz. Nah harusnya dia datang ke rumah saya terima gitu, saya gak masalah dia datang ke rumah gitu kan. Nah tahun kemarin ternyata dia udah nikah lagi dan punya anak. Mungkin saya berpikir apa dia semakin tidak peduli sama anaknya gitu. Bunda, boleh jadi ini mewakili banyak perempuan di luar sana sedang resah gelisah menjadi seorang single parent yang harus tetap kelihatan baik-baik saja walaupun mungkin hati sedang bergelut dengan luka yang pernah ada di hatinya. Yang pertama, kalau ditanya kalau saya menjaga jarak anak saya dengan mantan suami saya, berarti kan ayahnya. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya tergantung. Kalau menjaga jarak dalam artian untuk menyembuhkan hati, itu diperbolehkan. Tapi bukan karena benci. Tapi karena ingin apa? Menyembuhkan hati. Berarti ada waktunya, ada batasnya. Yang tidak boleh itu memutuskan. Jelas atau tidak? Menjaga jarak dengan memutus sama atau beda? Beda. Menjaga jarak itu ada tujuan karena hati butuh sembuh setelah disakiti, setelah dilukai, bukan karena benci. Tapi teteh gak boleh memutuskan hubungan anak dengan ayahnya. Bagaimanapun dia adalah ayah dari anaknya. Betul? Begitu seterusnya. Mantan suami beliau jangan acuh begitu. Jangan tidak peduli dengan anak. Kamu boleh berpisah sama istrimu, silahkan. Tapi dengan anakmu akan ada kaitan yang terus terikat dan tak bisa dilepaskan. Harus ada tanggung jawab.
harus ada nafkah yang diberikan kepada anak. Itu kewajiban. Bahkan kalaupun sekarang menikah lagi dengan yang lain, silahkan. Tapi kewajibanmu terhadap anakmu dari pernikahan yang sebelumnya jangan sampai dilupakan. Yang kedua, ini pelajaran ya, antara menantu dengan mertua. Berapa banyak rumah tangga yang akhirnya menemukan masalah yang sangat besar karena mertua terlalu ikut campur terhadap menantunya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Pertanyaannya, emang mertua nggak boleh tahu urusan anaknya? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tahu boleh. Tanya boleh. Ngasih saran boleh. Ngasih nasihat boleh. Ngasih petunjuk sesuai pengalaman dia boleh. Boleh. Tapi yang tidak boleh ikut campur lebih dalam, bahkan mengarahkan pada sesuatu yang mengantarkan keburukan untuk rumah tangga anakmu. Ibu mertua kadang ngerasa cemburu ketika anak laki-lakinya lebih perhatian kepada siapa? Istrinya. Kemudian ngerasa ibu mertua kehilangan. Maka di sini butuhnya ilmu di rumah tangga. Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi harus ingat, ibu yang baik pasti mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Tidak ada perbandingan antara istri dengan ibu, betul? Dua-duanya adalah pintu keberkahan. Jangan marah kalau suamimu menyayangi ibunya. Boleh jadi keberkahan rizki suamimu itu hadir karena dia berbuat baik sama ibunya. Dan para bunda, kalau punya anak laki-laki yang begitu sayang sama istrinya, jangan marah. Karena boleh jadi anak laki-lakimu karirnya meningkat, namanya jadi besar, boleh jadi karena di sampingnya ada istrinya yang mendampinginya. Insya Allah teteh jadi pelajaran buat kita semua ya. Semoga Allah tunjukkan jalan terbaik dan teteh melangkah lagi. Semoga setelah ini hubungan dengan yang kemarin jadi lebih baik. Ya, setuju? Semoga Allah berikan banyak kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kan waktu itu saya nikah, terus nggak lama saya hamil juga. Nah di situ tuh banyak kayak kecekcokan kalau mertua saya tuh, kalau anak yang dikandung saya itu bukan anak dia lah apa gitu. Itu tuh menurut saya itu sedih banget ya. Karena berarti dia tidak mencari anak saya pun ya karena dia mungkin dengerin apa kata orang tuanya yang nggak nganggap anak saya ada gitu. Saya ikhlas dulu, maksudnya mungkin kita belum ada jodohnya sama mantan suami juga. Jadi sekarang juga saya ikhlas, saya bahagia sama anak saya juga. Dan kalian juga mungkin lebih bahagia lah sekarang, gitu aja sih Kak. Bunda, setiap kita itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin yang dia akan diminta pertanggungjawaban seperti apa cara dia memimpin keluarganya. Maka istrimu, anakmu adalah mereka yang harus kamu jaga saat kamu berkeluarga. Saat jadi istri adalah pemimpin. Seorang istri akan diminta pertanggungjawabannya. Saat jadi orang tua juga adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Karena orang yang menjaga amanah
adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Percayalah, tidak disebut beriman seseorang yang tidak pandai menjaga amanahnya. Ya Allah, berkahilah kami semua yang diberikan amanah. Berkahilah para pemimpin kami yang diberikan amanah. Berkahilah ya Allah negeri kami Indonesia. Jagalah bangsa kami Indonesia ya Allah. Bimbinglah hati bangsa ini ya Allah. Agar tidak saling menyakiti. Agar tidak saling menzalimi. Agar tidak saling mencaci maki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Akhir kata, Ustadz Hilman dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.